وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimat, jamaah majelis Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah yang lebih baik di masa yang akan datang. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat hadirin, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, insyaallah kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita pelajari di kesempatan yang lalu. Namun kita mengulangnya dengan pertanyaan. Pada kesempatan kajian yang telah lalu, apa yang kita bahas? Ini pertanyaannya, ada jawabannya. Ada jawabannya, ada hadiahnya. Apa yang kita bahas? Sebutkan secara global apa yang kita bahas di kesempatan yang telah lalu. Yang sudah dapat hadiah gilirannya nanti dulu. Yang sudah dapat hadiah gilirannya nanti dulu. Belum dapat? Belum. Secara global apa yang kita sebutkan di kesempatan yang lalu? Ahsan, tabarakallahu fiik. Terserah mau milih yang mana. Ada tebal, ada yang tipis. Satu ayat dan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mungkin ada di antara hadirin yang bisa menyebutkan satu ayat atau hadis, bunyinya, bunyi ayat ayo, belum komplit. Belum sebelumnya. Yang ayat tadi benar, tapi ahsan, tabarakallahu fiik. Silakan. Yang kita sebutkan, kita bahas ayat ini. Namun kita jelaskan kemarin bahwasannya ayat ini ditafsirkan oleh siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasannya yang disebutkan di dalam ayat yang tadi dibacakan itu merupakan nama-nama orang saleh yang ada di kaumnya siapa? Kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kita ulangi dari pelajaran yang telah lalu. Insyaallah pada kesempatan
Para ulama memaparkan, menjelaskan kepada kita ada beberapa bentuk. Kita akan membahas lebih detail lagi. Jemaah sekalian, seperti salat atau berdoa di hadapan gambar orang saleh, atau di hadapan patung orang saleh, atau di hadapan kuburan orang saleh, lebih bisa mendatangkan khusyuk, lebih bisa mendatangkan khudu' atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara bentuk ghulu di sisi gambar atau di kuburan, sisi kuburan orang saleh itu lebih apa? Lebih khusyuk. Ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dicontoh yang dikatakan apa namanya thariqah gitu ya. Gabung di kegiatan tersebut, kemudian diajari berbagai macam wirid, kemudian diantara ajarannya kalau salat itu dipasang gambarnya orang yang disebutkan namanya sebagai siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keras sikapnya terhadap orang-orang yang macam kayak gini gitu. Namun saya pernah dapati benar-benar, saya masuk kamarnya, kemudian saya dapati astagfirullahaladzim, sajadahnya di situ, depannya gambarnya yang disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi gambarnya mirip foto, nggak tahu apa lukisannya sangat bagus. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkan hal yang semacam ini. Maka kalau kita mau beragama, tentunya beragamalah dengan sesuatu agama yang telah mendapatkan jaminan. Apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka semuanya telah mendapatkan jaminan. Kalau kita mau beragama dengan agama, cara beragama mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka, kemudian diberikan kepada kita karena kesamaan dalam cara beragamanya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, menggambar makhluk bernyawa itu perkara besar di dalam agama kita. Bukan perkara remeh. Melukis makhluk bernyawa, manusia ataupun makhluk Allah yang lain yang memiliki nyawa, ini perkaranya besar. Karena Nabi SAW telah menyebutkan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah al-musawwirun, para tukang gambar. Keras
Azabnya karena apa? Menandingi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam anggapan mereka kami tidak menandingi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan semacam ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, para tukang gambar. Silahkan saja melukis, silahkan saja menggambar, tetapi gambarlah dan lukislah keindahan-keindahan alam. Mungkin melukis tentang sungai, air terjun, gunung, kemudian apalagi desain rumah, eksteriornya, interiornya, silahkan, gak masalah. Yang jadi masalah di sini apa? Tidak boleh menggambar makhluk bernyawa. Kalau seandainya mengatakan tetap mau menggambar, ya tafadhal, silahkan gitu. Silahkan, karena sikap seorang muslim ketika telah mendapatkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan berusaha untuk apa? Menjalankan dalam kehidupannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan azab yang keras bagi siapa? Bagi para perupa, yang bikin patung juga termasuk di dalamnya, pelukis juga termasuk di dalamnya. Tetapi sekali lagi yang dilarang di sini apa? Makhluk bernyawa. Nabi SAW juga menyebutkan tentang tidak bolehnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau bersabda, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidhu al-qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Hadis rawahu Muslim. Nabi SAW mengatakan, wa inna man kana qablakum, sesungguhnya ada orang-orang yang sebelum kalian, kanu yattakhiduna al-qubura masajid, mereka menjadikan kuburnya para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi mengatakan, ala fala tattakhidhu al-qubura masajid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang dari hal itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi yang mengatakan inni anhaakum an dzalik. Maka ketika kita mengetahui hal yang semacam ini, yang perlu kita selamatkan adalah pertama diri kita. Yang perlu kita selamatkan pertama adalah diri kita, untuk menjauhi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kepada Allah, baik dengan salat di sana, baik dengan baca Quran di sana, baik dengan apa? Beriktikaf di sana, ataupun berdoa di sana. Kalau seandainya datang ke pekuburan, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke pekuburan, tujuannya untuk apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu ngapain? Mendoakan sahibul qabr, mendoakan orang yang dikubur, memintakan ampunan baginya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang membuat atau menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Namun banyak di antara kaum muslimin yang ketika diingatkan tentang hadis semacam ini, kemudian mengatakan, ini kan hadisnya orang pengajian masjid anu, ini kan hadisnya orang-orang yang seperti ini, dan lain sebagainya disebutkan seperti itu. Padahal hadisnya adalah sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Inilah yang pertama, bentuk ghulu atau bentuk berlebih-lebihan kepada orang saleh. Memiliki keyakinan bahwasanya kuburan orang saleh adalah tempat yang baik untuk beribadah, salat, kemudian apa? Baca Quran, berdoa ataupun ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, berkeyakinan bahwa berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada orang saleh yang telah mati lebih memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan berdoa kepada Allah dengan perantaraan orang saleh yang sudah mati itu lebih apa? Lebih mungkin untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang semacam ini juga adalah keyakinan yang berseberangan dengan cara beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kekeringan, ketika terjadi paceklik di masa para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat enggak datang ke kuburan Nabi kemudian berdoa kepada Allah dengan melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dilakukan oleh para sahabat adalah datang ke paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas. Untuk apa? Untuk meminta doa kepada beliau agar beliau mendoakan kaum muslimin secara keseluruhan, agar beliau memohon kepada Allah untuk apa? Memberikan curah hujan kepada kaum muslimin dan memberikan kehidupan kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita mau jujur dalam beragama, tentunya kita harus mengikuti apa yang diamalkan, yang dipraktekkan oleh para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah. Selain mereka enggak ada jaminan, selain para sahabat enggak ada jaminan sama sekali bahwasanya cara agama mereka, cara beragama mereka mendapatkan ridha dari Allah. Hanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pemahaman beragamanya. Orang-orang yang setelahnya akan mendapatkan ridha sebagaimana didapatkan oleh para sahabat dengan mengikuti para sahabat. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang sepeninggal mereka mengikuti para sahabat dengan baik, mempelajari tentang akidahnya, mempelajari tentang ibadahnya, bagaimana para sahabat mempraktekkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Di antara bentuk ghulu atau berlebih-lebihan kepada orang saleh adalah berkeyakinan bahwa Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali jika menghadap kepada Allah dengan perantara orang saleh. Keyakinan bahwasanya amalan seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau menghadap kepada Allah dengan wasilah atau perantaraan orang saleh. Dan ini yang sering disampaikan oleh orang. Kita mau ketemu Pak Presiden kan perlu kepada apa? Protokoler. Betul seperti itu ya, sering ya disampaikan. Jangankan ke presiden, ke bupati saja kita harus pakai orang. Apalagi kita kepada Allah seperti itu. Apalagi kepada Allah yang kita banyak dosa, kita banyak salah, bagaimana mungkin kita langsung kepada Allah? Enggak mungkin. Kita berlumuran dengan maksiat, enggak mungkin untuk langsung kepada Allah.
Sehingga perlu untuk apa? Kepada orang soleh dulu, nanti orang soleh baru menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, logika macam kayak gini adalah sangat berbahaya sekali. Logika semacam ini adalah sangat berbahaya. Kenapa sebabnya? Karena telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, dengan raja di dunia, dengan presiden, dengan orang penting di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna dari segala sisinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, kemudian disamakan dengan makhluk yang sangat lemah. Maka sangat berbahaya sekali kalau kita sampai punya keyakinan kepada manusia saja seperti itu, apalagi kepada Allah gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita renungkan kembali makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya ada saudara kita atau teman kita yang mengajak untuk berdoa kepada Allah melalui perantaraan, ketika kita beramal harus melalui perantaraan kepada Allah, perantaraannya orang saleh gitu ya, maka kita sampaikan kepadanya. Ini berbahaya karena menyerupakan Allah dengan siapa tadi? Dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini berbahaya bagi keislaman, bagi akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka luas bagi kita semuanya kalau kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah 186. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku amat dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat kepada hambanya. Namun tolong dipahami jamaah, terkait dengan kedekatan Allah kepada hambanya, tidak sebagaimana kedekatan kita dengan teman kita, dengan kawan kita, dengan sahabat kita. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kedekatannya adalah sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Jangan sampai punya pemahaman Allah itu di mana-mana berdasarkan fa inni qarib. Allah kan menyebutkan Allah itu dekat dengan hamba. Berarti kalau hamba di mana, ya Allah dekat di situ gitu. Tidak semacam itu pemahamannya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya itu ada dua macam. Kebersamaan yang pertama adalah kebersamaan yang sifatnya umum. Allah bersama hambanya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah mengerti, mengetahui hambanya semuanya. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan Allah dengan hambanya yang sifatnya khusus. Apa maknanya? Di sini Allah Ta'ala mengkhususkan hamba-hambanya yang beriman. Allah bersama mereka dengan pertolongannya. Allah Ta'ala bersama mereka dengan menguatkan mereka. Allah bersama mereka dengan mengalahkan musuh-musuh orang yang beriman. Ini juga kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebersamaan Allah dengan hamba tidak sebagaimana jenengan dengan saya ngumpul di satu masjid gitu, tidak.
Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fa inni qarib. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Kalau seorang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kabulkan permintaannya. Namun dikabulkannya doa, dikabulkannya permintaan kita harus terpenuhi syarat-syarat. Di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah dengan penuh ketundukan, memuji Allah, menyanjung Allah, ini adabnya ketika berdoa. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menengadahkan langsung minta begitu saja, tidak. Kita panggil nama-nama Allah, kita sebutkan nama-nama Allah yang sempurna, nama-nama Allah Al-Husna, Asmaul Husna. Kita sebutkan dulu nama-nama Allah, kita puji, kita sanjung Allah dengan itu, dengan sesuatu yang memang merupakan yang menjadikan sebab Allah itu pantas untuk dipuji. Kemudian setelah itu bacalah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itulah baru kita berdoa, kita memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan aku kabulkan. Aku kabulkan doa orang yang minta kepadaku, yang berdoa kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah itu memohon kepada wasilah. Allah menghinakan mereka. Kalau mungkin dengan bahasa kita, Allah Ta'ala mengolok-olok gitu, menghinakan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepada selain Allah, yang tujuannya untuk apa? Memohon kepada Allah gitu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-56. Surat Al-Isra 56. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang diseru juga mencari wasilah menuju kepada Rabbnya. Siapa yang paling dekat kepada Allah? Jadi yang dimintai wasilah, yang dijadikan sebagai perantara kepada Allah, ternyata mereka juga apa? Juga mencari wasilah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhafuna adzabahu, apa? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang diminta untuk dijadikan sebagai apa? Wasilah kepada Allah, mereka itu berharap rahmat Allah. Mereka itu juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan hakikat orang-orang yang dijadikan sebagai wasilah, orang-orang saleh yang dijadikan sebagai wasilah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka juga butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan yang keempat, bentuk ghulu kepada orang-orang saleh. Yang keempat, meyakini bahwasannya orang saleh mengetahui perkara gaib. Perkara gaib baik sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang telah terjadi gitu. Sehingga sering kita dengar bahwasanya ada orang yang dikatakan ngerti sadurunge winarah. Betul apa tidak? Ada istilah seperti itu ya? Ada sebagian orang punya keyakinan bahwasanya fulan yang seperti ini orangnya itu dia tahu kejadian sebelum apa terjadinya. Sebelum kejadian Palu dia sudah punya firasat. Sudah punya apa? Firasat. Sudah mendapatkan wangsit dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
ketahuilah bahwasannya perkara gaib itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dekat kepada Allah, beliau sendiri diperintahkan untuk mengatakan, aku tidak tahu perkara gaib. Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada seluruh manusia bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara gaib. Kemudian ada orang muncul setelahnya yang tingkatannya nggak tahu, jaraknya dari Nabi itu. Kemudian dikatakan apa? Memiliki kehebatan mengetahui perkara gaib. Sementara Nabi sendiri yang paling dekat dengan Allah. Kan nggak ada orang paling dekat dengan Allah melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri nggak mengetahui perkara gaib sedikit pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dalam surat Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Allah taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Aku tidak mengetahui, aku tidak memiliki bagi diriku manfaat ataupun madarat. Aku enggak bisa mendatangkan manfaat, aku enggak bisa menghindarkan diri dari apa madarat. Illa ma syaa Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Walau kuntu a'lamul ghaib. Lihat, ini diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan seperti ini. Walau kuntu a'lamul ghaib, jika seandainya aku mengetahui perkara gaib, sesuatu yang tertutup, apa yang dikatakan? Lastakthartu minal khair, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan tidak ada kejelekan yang menimpa diriku. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tertimpa perkara yang jelek. Di antaranya Nabi sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam beberapa peperangan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar adanya. Nabi nggak tahu perkara gaib. Kalau tahu perkara gaib, maka pasti akan terhindar dari berbagai macam bentuk kejelekan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bentuk ghulu kepada orang saleh, meyakini bahwasanya orang saleh mampu mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Jadi ketika ada orang yang meminta kepada orang soleh tersebut, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pertolongan. Ini merupakan keyakinan yang ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillah, janganlah engkau memohon, meminta, berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat untukmu, sesuatu yang tidak bisa menghindarkan madarat untukmu. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukannya, fa innaka idzan minadh dhalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat zalim. Untuk menyempurnakan pembahasan kita, sedikit saja kiat-kiat untuk menghindari ghulu. Kiat-kiat untuk menghindari ghulu. Kita sebutkan tadi beberapa bentuk ghulu kepada orang saleh. Kita sebutkan di sini ada 2 kiat. Banyak, tetapi kita sebutkan 2 insyaallah sebagai apa? Sebagai yang terpenting. Agar kita terbebas dari fenomena ghulu di dalam beragama, terutama sikap kepada orang saleh, adalah kita belajar ilmu agama. Kita harus rajin belajar ilmu agama. Jangan sampai kita mencukupkan diri. Jangan sampai kita mencukupkan diri ketika kita menimba ilmu agama. Sesungguhnya ilmu agama itu bagaikan cahaya, bagaikan lampu
di tengah gelap gulita. Seorang akan bisa membedakan apa yang ada di hadapannya dengan ilmu agama ini. Ketika seorang tidak mau belajar ilmu agama, mungkin dia akan meyakini bahwasanya yang halal itu haram, yang haram itu halal, dan sangat mungkin sekali terjadi yang semacam itu. Tetapi bagi seorang yang mengetahui ilmu agama, maka menjadi jelas yang hak jelas baginya, yang batil jelas juga baginya. Yang hak jelas kemudian dia ikuti, yang batil jelas baginya kemudian dia jauhi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama pun menyebutkan bahwasanya talabul ilmi adalah merupakan sesuatu yang harus dikerjakan, harus dikerjakan dalam kehidupan kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu yang dimaksudkan di sini ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Teruslah belajar ilmu agama, ambillah ilmu-ilmu dari majelis-majelis ilmu dengan halaqah-halaqah para ulama, halaqah para ustadz, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus talabul ilmi hingga akhir hayat kita nantinya. Kemudian yang kedua adalah jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang agama daripada kita. Bertanya, mendengar. Alhamdulillah di zaman kita sekarang ini yang namanya fasilitas semakin mudah. Dengarkan radio bisa 24 jam. Televisi 24 jam, televisi Islam, radio Islam 24 jam. Dimanapun saja bisa diakses, kecuali mungkin di tempat yang sangat pedalaman ketika sudah nggak ada sinyal. Bisa ngaji dimanapun, Masya Allah. Kalau seandainya mau mendengar Quran, bacaan ayatnya, kemudian terjemahnya, ada semua versi. Syekh Anu ada, Syekh Anu ada, Syekh Anu ada, Masya Allah. Nikmat yang luar biasa. Maka manfaatkanlah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kita belajar ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.